Selanjutnya, kadar albumin. Kuantitas albumin dalam ikan gabus merupakan salah satu penentu mutu ikan gabus sebagai bahan baku suplemen kesehatan ataupun pangan fungsional. Berdasarkan tempat hidupnya ikan gabus alam memiliki kadar albumin terbesar. Ternyata kadar albumin ikan gabus yang paling besar yang diikuti oleh ikan budidaya dan ikan gabus yang dipanen dari tempat pembesaran. Pembesaran yang dimaksudkan di sini adalah tempat pembesaran ikan gabus yang ditangkap di sungai kemudian dibesarkan dalam kolam pembesaran dengan diberi pakan pelet. Sampel ikan yang dipanen dari alam diperoleh dari Parung, Bogor, Malang, Blitar, dan Yogyakarta, yaitu cangkringan. Profil asam amino. Profil asam amino esensial dan non-esensial ikan gabus adalah Profil asam amino. Profil asam amino esensial dan non-esensial ikan gabus alam dan budidaya. Ikan gabus budidaya memiliki kadar asam amino yang lebih tinggi dibandingkan ikan gabus alam. Asam amino esensial didominasi oleh leucin, phenylalanin, dan lisin, sedangkan asam amino non-esensial didominasi oleh asam amino alanin, glisin, aloisoleucin, prolin, asam aspartat, dan glutami. Selanjutnya, aktivitas antioksidan. Pada tabel 7 memperlihatkan hasil pengujian antioksidan dengan metode FRAP dengan prinsip reduksi F+3 menjadi F+2. Aktivitas antioksidan ekstrak protein ikan gabus menunjukkan nilai yang lebih kecil jika dibandingkan dengan aktivitas antioksidan vitamin C dan BHT sebagai antioksidan komersial. Pengamatan AC. Pengujian aktivitas antihipertensi dilakukan melalui uji aktivitas pengambatan kerja angiotensin converting enzyme dari ekstra protein ikan gabus alam dan ikan gabus budidaya. Hasil pengujian antihipertensi atau pengambatan AC dapat dilihat pada tabel 8. Hasil uji T pada tingkat kepercayaan 95% menunjukkan tidak adanya perbedaan yang nyata terhadap pengambatan AC oleh kedua ekstrak. Menurut Naharia et al. 2015 melaporkan bahwa putih telur unggas, itik, dan ayam ras juga memiliki aktivitas pengambatan AC, di mana putih telur ayam kampung memiliki pengambatan AC tertinggi diikuti oleh telur itik dan ayam ras petelur. Bab keempat, penutup. Kesimpulan. Jadi disimpulkan ikan gabus budidaya dan ikan gabus yang dipanen dari alam memiliki kadar protein yang tidak berbeda, P kurang 0,05, tetapi ikan gabus alam memiliki kadar air lebih tinggi serta kadar abu dan lemak lebih rendah pada ikan gabus budidaya dengan efek sekitar 35-38 kandungan mineral makro Na, K, Ca, dan mikro Jn dan Fe. Ikan gabus budidaya lebih
tinggi dibandingkan ikan gabus alam. Kedua, ikan gabus dari sumber berbeda tidak memiliki mineral makro selenium. Ikan gabus budidaya dan ikan gabus yang dipanen dari alam memiliki kadar protein yang tidak berbeda. Selanjutnya B. Saran. Diharapkan semoga dengan adanya penelitian lanjutan, penelitian ini bisa semakin banyak manfaat bagi manusia dan yang lain. Pengembangan pengelolaan produk bioteknologi ikan gabus yang telah diteliti dan dikelola. Cukup sekian. Bila ada kesalahan dan salah menjelaskan, mohon dimaafkan. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.